Halo Sahmania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan logistik yang di-request oleh teman-teman kita ya. Nama perusahaan ini pastinya kita kenal semua. Saya sendiri juga sangat mengenal perusahaan yang satu ini karena perusahaan yang satu ini memiliki valuasi yang sangat murah. Merupakan salah satu saham yang masuk ke dalam watchlist premium saya. Pairnya sekarang aja udah satu kali ke bawah. Maksud saya satu kalian ya, bukan di bawah. Tetapi udah satu kalian, jadi sangat murah pairnya. PBV-nya juga masih cukup bagus, PBV-nya sekitar satuan gitu, jadi nggak terlalu mahal. Jadi langsung aja kita lihat perusahaan yang satu ini ya, seberapa menarik dia sampai saya sangat menyukai saham yang satu ini. Nama perusahaannya adalah Samudra Indonesia Tbk dengan kode emiten SMDR atau kita panggil aja SMDR. Kita mulai dari beritanya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini sih ya aman-aman aja sih ya, nggak ada berita negatif yang memberatkan secara hukum. Selanjutnya kita langsung bahas tentang sejarah mereka yang udah lama banget ya, tentang perusahaan satu ini ya. Tentang tahun kelahirannya. Mereka sudah memiliki pengalaman 55 tahun ya. Untuk lebih lengkapnya tentang sejarah mereka kita bisa lihat di sini sih, di idnfinancials.com, karena di sana ada dijelaskan tentang tahun-tahunnya secara lengkap. Ini dia. Mereka IPO-nya pada tahun 1999 ya. Selanjutnya untuk ini intisarnya. Mereka mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1964. Jadi udah sangat berpengalaman ya. Sekarang sih udah sekitar 2 generasi ya, 3 generasi malahan dari para perusahaan SMDR ini diteruskan oleh pendiri. Jadi udah sangat berpengalaman ya, 55 tahun. Pelayanan mereka ada apa aja? Yang pertama ada Samudra Shipping. Dari namanya kita tahu ini tentang pelayaran ya. Menjalankan pelayanan samudra meliputi pelayanan peti kemas, bulk, tanker, dan offshore serta pengelolaan kapal. Nah, ini masih cukup standar lah ya. Yang bergerak di bidang logistik pasti ini juga perlu sih. Tapi Samudra ini bukan hanya bergerak di bidang logistik, tapi mereka juga bergerak di bidang port, bongkar peti kemas ya. Jadi mereka membuka usaha bongkar muat sejak tahun 86 di berbagai pelabuhan di Indonesia. Pada tahun 2003 unit bisnis kemudian dikembangkan lebih lanjut untuk menjadi operator terminal yang layanannya meliputi seperti stevedoring, termasuk bongkar muat dan penumpukan kontainer dan kargo umum. Lalu ada terminal bulk, terminal peti kemas, dan terminal serbaguna. Lalu penyediaan peralatan pelabuhan pendukung, penyediaan air bersih di kapal. Nah, jadi udah mulai lengkap banget nih. Ada banyak banget di sini. Dan bukan hanya itu teman-teman, mereka juga bergerak yang di bidang darat loh ya, yakni logistik. Samudra Logistik menawarkan solusi optimal dan jangkauan layanan yang komprehensif ya, yang menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ya, seperti transportasi darat, depo peti kemas, pergudangan dan pusat distribusi, logistik pihak ketiga, proyek logistik, logistik. Nah, udah mulai terasa lengkap nih, tetapi ternyata ada juga yang bergerak di bidang samudra service ya. Ini lebih menyeluruh lagi servisnya ya, mau yang bidang logistik, yang bergerak di bidang port, mereka menyediakan tenaga kerja ya. Nah, ini dia. Selanjutnya mereka juga ada bergerak di bidang servis perkapalan ya. Jadi benar-benar nggak terpikirkan oleh kita. Jadi mereka memang memakai kapal untuk usaha logistiknya, tapi ternyata mereka sangat memperhatikan aset yang mereka miliki sampai mereka membangun usaha Samudra Shipyard. Ya, jasa galangan kapal mulai digeluti perseroan sejak tahun 76 hingga saat ini telah mencakup bidang usaha perbaikan, pemeliharaan dan pembangunan kapal serta fabrikasi komponen dan alat-alat industri seiring dengan pertumbuhan industri pelayaran di Indonesia. Perseroan terus meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan akan galangan kapal ya. Jadi benar-benar mereka ini sangat serius dengan bidang logistik ya. Diibaratkan kalau misalnya kita melihat, kita mengambil darah daripada SMDR, itu darahnya adalah kapal, darahnya adalah logistik, karena benar-benar mereka ini udah fix banget bergerak di bidang ini ya. Nggak ada satupun niat mereka untuk berganti haluan dari bidang bisnis lain, karena ya memang bisnis ini sangat diperlukan oleh orang banyak. Jadi mereka juga melihat potensinya juga. Bukan hanya itu, mereka juga ada bergerak di bidang properti ya. Nah, ini memang agak sedikit jauh daripada bidang logistik, tapi jangan salah, karena dalam setiap bidang usaha, mau itu logistik, energi,
pasti memerlukan kantor untuk menampung karyawan yang menghandle manajemen, admin di kantor. Nah, karena itulah mereka mendirikan Samudra Property untuk mempermudah pengelolaan aset properti milik perusahaan ya. Ya, jadi itu sekilas tentang usaha daripada SMDR. Benar-benar kental banget di bidang logistik. Jadi prospeknya bagaimana? Bagus dong ya. Kalau tanpa logistik, tidak akan terjadi yang namanya perdagangan pasar. Tidak ada yang namanya ekspor impor. Karena itu prospeknya akan selalu ada karena dibutuhkan oleh orang banyak. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya. Porsi masyarakat publik itu 27%. Ini aman. Memenuhi ketentuan OJK minimal 7,5% ya. Yang penting jangan melebihi 50%. Nah, itu bagi saya kurang bagus karena berarti pengendali daripada perusahaan tersebut sudah melihat bahwa perusahaan yang mereka dirikan itu tidak bagus lagi. Jadi mereka lepas aja sahamnya. Selanjutnya ada PT Samudra Indonesia Tangguh. Nah, ini bagus, dia memegang 57%. Gede banget. Berarti mereka sangat percaya dengan perusahaan yang mereka bangun, yang mereka investasikan juga. Beritanya sih aman-aman aja ya. Jadi kita langsung lanjut aja di laporan keuangan daripada SMDR yang sudah update sampai kuartal ketiga. Oke, tidak keluar ya. Kita coba masukkan lagi IDX, masuk. Nah, sekarang kita coba cari SMDR. Udah bisa. Kita lihat di kuartal ketiga, kita cari. Lalu kita download yang PDF-nya. Kita download lagi deh. Nah, untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk dolar Amerika dengan konversi 15.247 rupiah pembulatan satuan. Jadi kita kalikan 15.000 aja. Kita langsung masuk ke laba rugi untuk entitas induk seberapa besar, yakni 171 juta US dollar. Itu berarti sekitar berapa ya itu ya? 2,6 triliun. Ya, 2,62 triliun rupiah dengan per 1,8 kali. Nah, ini murah banget. PBV-nya juga 1,01 kali. Jadi masih layak banget ya kalau mau dibeli SMDR ini. Liquidity-nya juga bagus. Kita coba cek. Meskipun debt equity rasionya di atas 100% ya. Di atas 100% itu berarti utangnya lebih gede daripada ekuitas ya. Tapi asetnya masih lebih gede sih. Ya, tapi bisa juga kita patokannya di kurang rasio kalau nggak mau terlalu ketat. Tapi kalau mau ketat, debt equity rasionya harus di bawah 100% juga boleh, tapi nanti nggak bakalan dapat perusahaan yang nggak ada perusahaan yang didapat karena memang kalau kita mau pair-nya bagus, kadang-kadang DR-nya yang tinggi. Jadi saya patokannya lebih ke pair sih sekarang. Jadi kita langsung lanjut ke kurang rasionya. Itu biasanya menjadi patokan saya ya, karena kurang rasio itu adalah rasio bagaimana perusahaan itu mampu membayar hutang jangka pendeknya memakai aset lancar. Nah, itu yang lebih penting karena kalau misalnya hutangnya jangka panjang tetap kita hitung itu kurang adil sih maksudnya ya, karena perusahaan itu kan dibangun untuk jangka panjang. Jadi memang kadang-kadang mereka memiliki hutang jangka panjang yang nggak harus pada tahun ini juga dilunasi. Nah, jadi patokan saya itu biasanya kurang rasio, yaitu hutang yang di bawah 1 tahun. Ya, kita lihat di sini di mana kurang rasionya 202%. Kita coba cek. Jadi dia mampu ya membayar 2 kali lipat memakai aset lancarnya membayar hutangnya. Jadi dia bisa bayar hutang itu 2 kali lipat. Jadi asetnya lebih gede. Aset lancarnya 635 juta US dollar. Lalu liabilitas jangka pendek 315 juta US dollar. Masih lebih gede aset lancarnya, jadi aman-aman aja ya. Selanjutnya untuk turnover hariannya seberapa besar? Turnover hariannya sebesar 4,3 miliar rupiah. Ini bagus karena udah mulai liquid dia turnovernya ya, di atas 1M. Kemarin dia stagnan aja di hari Jumat di trading terakhir di tahun 2022. Saya juga ada masuk ke SMDR ini ya. Jadi semoga saja di tahun depan, tahun 2023, SMDR bisa lebih baik lagi ya. Meskipun kinerjanya udah di luar nalar sih. Dari yang rugi tahun 2019, di tahun 2022 labanya gede banget ya. Kita coba lihat ya. Padahal di 2017 labanya nggak segede itu. Tapi di tahun 2021 dan 2022 labanya langsung naiknya gila banget.
Wow, jadi ya kalau kita berharap di 2023 labanya dapat dinaikkan, ya kayaknya sih susah sih ya. Tapi kalau dipertahankan sih juga agak susah, tapi lebih memungkinkan. Kita lihatlah bagaimana kinerja SMDR di tahun 2023. Di kuartal keempatnya juga masih belum ada, jadi kita nantikan aja. Ya, memang SMDR ini oke banget untuk sekarang ya. Jadi boleh-boleh aja bagi teman-teman yang merekomendasikan video yang kali ini, boleh silakan diversifikasi dan memakai uang dingin untuk berinvestasi ke SMDR. Demikian pembahasan tentang SMDR, perusahaan logistik yang besar banget. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.